Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan dan juga kesehatan untuk bisa melaksanakan aktivitas kita pada hari ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam serta salawat kepada Nabi besar Muhammad SAW sebagai pembawa risalah kebenaran untuk kita semua. Nah, untuk kesempatan pada kali ini, saya akan menjelaskan tentang konsep Islam persatuan dalam keberagaman. Dalam kaitannya dengan agama, Islam merupakan petunjuk bagi umat manusia menuju jalan yang lurus, benar, dan sesuai dengan tuntunan kitab suci Al-Quran yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jika dikaitkan dengan konteks perubahan zaman sekarang, bagaimana Islam memandang keberagaman yang ada di negeri kita ini, bahkan di dunia? Sebagaimana yang Allah sebutkan berkali-kali di dalam Al-Quran, Islam sangat menjunjung tinggi keberagaman. Karena keberagaman merupakan sunatullah yang harus kita junjung tinggi dan kita hormati keberadaannya. Seperti dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 13, Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan, "Wahai para manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal." Dari ayat Al-Quran tadi, itu menunjukkan bahwa Allah sendirilah yang menciptakan keberagaman, yang artinya keberagaman di dunia ini mutlak adanya. Dengan adanya keberagaman ini bukan berarti menganggap kelompok atau keberagaman kita yang paling benar. Kita harus tahu bahwa keberagaman sudah ada sejak zaman para sahabat, yaitu ketika Nabi wafat. Para sahabat mengklaim dirinya lah yang paling pantas untuk menggantikan Nabi. Ajaran Islam mengutamakan persaudaraan atau ukhuwah, seperti yang dijelaskan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Dalam konteks pluralisme, keadilan mencakup pandangan maupun tindakan kita terhadap pemeluk agama lain. Sedangkan dalam tindakan seringkali, karena kita tidak suka dan menganggap orang lain sebagai bukan bagian dari kelompok kita, maka kita bisa membuat tidak adil terhadap mereka dalam memutuskan hukum, interaksi sosial maupun hal-hal yang lain. Islam mengajarkan bahwa kita harus menegakkan keadilan dalam sikap dan pandangan ini dengan objektif, terlepas dari rasa suka maupun tidak suka. Seperti yang diterangkan dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 8. Hai orang-orang beriman, hendaklah kamu jadi orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi yang adil, dan janganlah kebencianmu pada satu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena adil itu dekat kepada takwa. Mungkin itulah yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.